Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan renungan dengan tema Hari Perjumpaan dengan Tuhan. Saya bacakan dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 15-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada hari ketujuh Tuhan Allah berhenti dari penciptaan, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Sehingga hari ketujuh adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan atau Sabat. Dengan kata lain, hari ketujuh adalah hari perhentian. Budak, hewan, tanah, semua harus istirahat. Dan secara khusus, manusia harus menggunakan waktu itu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, kita ketahui bahwa awan dan api melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi sesungguhnya melalui peristiwa itu, Musa diingatkan bahwa Tuhan hadir di Gunung Sinai. Dan Musa berjumpa dengan Dia pada hari yang ketujuh. Musa diperintahkan naik ke Gunung Sinai, bukan saja berjumpa dengan Tuhan, tetapi juga untuk menerima 2 loh, batu dan perintah yang telah ditulis oleh Tuhan, yang dipergunakan untuk mengajarkan umat Israel. Dan inilah firman Tuhan kepada Musa. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu 2 loh batu, yaitu hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Perintah apakah itu, saudara? Perintah yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah perintah bagaimana membuat kemah suci. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 9 berkata demikian. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 loh batu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, sementara kemah suci adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan, adalah suatu gambaran bahwa Allah ingin umat Israel beribadah kepadanya. Tuhan telah menyediakan hukum, yaitu 10 hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Tetapi Tuhan juga membuat umat Israel aturan-aturan dalam pembuatan kemah suci. Itu artinya, saudara, bahwa umat Israel bukan saja diatur hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga diatur hubungannya bagaimana mereka itu bernyembah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi seperti tujuan Tuhan membebaskan umat Israel keluar dari rumah perbudakan di Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 16 berkata demikian. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama adalah kita diingatkan bahwa saudara dan saya, kita adalah orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua adalah kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Namun, kita diingatkan kembali, pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian, hari istirahat atau hari Sabat.
Yang ketiga, saudara, kita harus berani membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan hal-hal dunia pada hari perhentian, pada hari Sabat, pada hari ibadah. Supaya kita bisa memfokuskan diri kita untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah hari perjumpaan dengan Tuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada umat Israel pada masa Perjanjian Lama dan pada masa kini ketika kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih untuk hari pembebasan, di mana kami dibebaskan dari segala dosa-dosa kami melalui karya Kristus, dan kami diberikan kebebasan untuk melakukan segala tugas-tugas kewajiban kami sepanjang 6 hari, tetapi kami diingatkan pada hari yang ke-7, hari perhentian, hari Sabat, kami diminta untuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ketika hidup kekal itu telah kami miliki, kami pergunakan sebaik-baiknya di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.